Akhirnya, Bulog chapter terbaru update sekarang, kali ini chapter 318. Penyiar mengatakan kuat sekali Bulog Jepang Nigeria yang luar biasa, baik dalam menyerang maupun bertahan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0. Kita lihat Kagamaru berpose seperti Naruto. Ini bisa dibilang Kagamaru seperti David De Gea yang sama suka anime Naruto. Kita pindah scene, kali ini kita berada di ruangan ganti dari tim Jepang. Raiji, Nanase, dan Kurona terlihat sangat senang melihat ini dan memuji-muji temannya karena bermain secara dominan di babak pertama. Lalu Aiku mengatakan kepada Neko agar tidak terlalu memaksakan diri, jadi mereka harus lebih menjaga pertahanan lebih kuat lagi. Neko dan Aryu menjawab kalau mereka akan masuk dengan sangat kuat untuk berhadapan 1 versus 1 dengan mereka. Lalu Karasu berkomentar, maksudku kita seharusnya bisa mencetak gol lagi. Putri dan Raja S, apa kalian tidak terlalu fokus pada umpan silang? Kalian berdua kejar saja golnya. Shigiri mengatakan, diam burung, lihat saja babak kedua nanti. Yori hanya tersenyum, dia mengatakan itulah Blue Lock. Sedangkan Andri berkomentar dalam hatinya, semua orang masih belum terlalu percaya diri, bertukar pikiran dan menyelaraskan niat mereka tentang apa yang akan terjadi. Blue Lock mereka berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Kita benar-benar tidak boleh kalah di pertandingan pembuka ini. Sementara Isagi berkomentar kalau kita cuma menang begini tidak mungkin ada artinya. Lakukan apa yang kita bisa, tapi menang saja tidak akan membantu kita berkembang. Ayo coba sesuatu yang baru di babak kedua. Bajira mengatakan, iya tentu saja, tapi apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Isagi melanjutkan, kita sudah berlatih sedikit, siapkan pemain depan lalu suruh lini kedua dan ketiga mencetak gol. Kalau berhasil, kita akan punya lebih banyak variasi serangan. Lalu Aiku mengatakan Karasu mengamankan kemenangan juga memberikan pengalaman dalam menyelesaikan pertandingan. Memang ada resikonya mencobanya seperti menarik. Itu benar. Isagi melanjutkan, kalau begitu ayo kita coba keduanya. Coba sesuatu yang baru sambil tetap bermain untuk mengamankan 3 poin. Aiku mulai setuju dengan Isagi. Sedangkan Niko berkomentar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Isagi-kun. Tapi kalau kita mau bereksperimen dengan serangannya, kita juga harus menyesuaikan pertahanan kita. Isagi berkata, jadi kita akan menyesuaikannya juga. Aku akan menyusulkan kepada Ego-san. Karasu sedikit protes. Kali ini Rin ikut berbicara, menang saja rasanya belum cukup. Lagi pula aku bahkan belum mencetak gol sama sekali. Kau pikir aku cuma akan bermain bagus lalu berakhir seperti ini? Aku akan menghancurkannya dengan cara yang benar-benar baru. Tanpa sengaja, Rin setuju dengan Isagi untuk mencetak gol lebih banyak lagi. Kali ini, Ego datang dan mengatakan, tidak apa-apa. Di sini menjaga keseimbangan bukan hanya berarti bertahan, itulah filosofi kami. Setiap orang harus terus membidik tujuan dan menggunakan setiap menit dan detik untuk evolusi mereka sendiri. Itulah Blue Lock sekarang. Aku akan mengumumkan strategi untuk babak kedua. Kita pindah tepat di ruang ganti tim Nigeria. Mereka berkata, kita tidak bisa menang, lalu Obobona berkata, kita akan kalah kalau terus begini. Belo Ego berkomentar, jadi apa yang harus kita lakukan untuk babak kedua? Berikan pendapatmu. Sang pelatih dari Nigeria yang bernama Ganbari berkomentar, luar biasa, si Bulog ini menciptakan titik awal untuk menyerang dan bertahan, dan juga mencetak gol ini sulit. Ganbari melanjutkan, apa yang selama ini kita lakukan, hal yang sama tidak berhasil. Onaji berkomentar, ini pertama kalinya aku menghadap hal seperti ini. Ini gila, jadi ini beginilah dunia. Di saat semua pemain Nigeria merasa putus asa, sedangkan Onaji dia justru memuji Bulog itu keren. Bahkan dia matanya belum ada rasa menyerah. Justru dia terlihat sangat bergairah. Unazi mengatakan, hei pelatih, semuanya mereka kuat. Menurutmu apa yang membuat Jepang kuat? Mereka punya banyak pola serangan. Obobona berkomentar, masing-masing dari mereka berusaha keras untuk mencetak gol. Unazi menjawab, tepat sekali. Semua orang, masing-masing dari mereka hidup untuk tujuan mereka sendiri. Kita kembali ke Bulog. Ego bertanya kenapa harus ingin menang, pernahkah kalian memikirkannya? Bajira menjawab, bukankah itu hanya karena rasanya enak? Ego bertanya lagi, lalu kenapa?
Isagi bertanya, apakah ini bukti bahwa kau langsung lebih unggul dari orang lain? Ego menjawab, itu karena naluri itu tertanam dalam genmu. Orang individu secara alami tidak dapat bertahan hidup kecuali ia lebih unggul dari yang lain. Saat lapar, ia menjadi lebih kuat dan peluang untuk meninggalkan keturunan meningkat sangat kuat. Gen menginginkannya. Itulah naluri bertahan hidup yang mentah dan terbuka. Ego mengatakan Bullock untuk menciptakan individu terkuat di dunia, kita kembali ke tempat Nigeria. Lanjut mengatakan, aku ingin menang melawan Bullock. Ayo kita coba bertarung seperti apa yang mereka lakukan di Blue Lock. Rekan satu tim berkata, maksudmu kita harus mengejar gol kita sendiri, tapi kita lebih lemah dari mereka. Onazi melanjutkan, tidak masalah, ayo kita lakukan, ayo kita coba. Apakah tidak apa-apa pelatih? Sekalipun aku yang mengambil bolanya, kita tidak akan kalah seperti ini. Pelatih menjawab, kalau begitu, Onazi, bagaimana kalau kita menerima tantangan untuk menang? Kita kembali ke tempat Isagi. Ego melanjutkan, namun jika setiap orang hidup semata-mata berdasarkan naluri ingin menang atau membuktikan superioritas mereka sendiri, konflik, diskriminasi, dan perang akan terus muncul. Itulah sebabnya manusia agar tidak menjadi seperti itu telah mengembangkan sistem sosial seperti norma dan hukum dan telah berevolusi untuk memperlakukan kehidupan setara mungkin. Sekalipun kau tak ingin menang, kau bisa bertahan hidup di dunia yang hangat. Orang menyebutnya kedamaian. Namun agar kau tak lenyap di dunia yang hangat ini, hasrat sejati yang ada di dalam dirimu, itulah sebabnya aku terus mohon naluri untuk ingin menang. Sekarang, wahai permata mentah yang mendambakan kemenangan dan ingin menang, aku akan berimu persamaan baru. Anggap saja itu alat eksperimenmu. Bullock menyeret semua orang terlibat keluar dari kedamaian dan menyingkap naluri serta hasrat mereka, dan istirahat telah selesai. Semua pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Dan di akhir chapter perkataan dengan pertanyaan, apakah sepak bola benar-benar bisa memikat orang sebanyak ini? Pernahkah Anda mengetahui sebelumnya? Dan berakhir chapter kali ini. Di chapter ini kita melihat momen dari kedua tim di saat jeda pertandingan. Di tim Jepang mereka sangat bersemangat dan senang dengan pencapaian ini karena di babak pertama Jepang sudah memimpin sangat jauh, jadi mereka berpikir agar fokus untuk mempertahankan skor ini hingga akhir pertandingan. Tapi berbeda dengan Isagi, pemain yang memiliki mental pemenang, menurutnya ini masih belum cukup. Jadi dia berpikir untuk menambahkan golnya lagi dengan serangan variasi yang lain. Ini membuktikan Isagi memiliki mental juara, mental yang melebihi dari pemain Bullock lainnya, mental pemain kelas dunia. Sedangkan Nigeria merasa semua tampak sedih. Bahkan ada yang sudah menyerah karena mereka tidak bisa menang dan mencetak gol satu pun. Bahkan sang pelatih kebingungan melihat tim Jepang sekuat ini. Dia bingung strategi apa lagi yang harus mereka gunakan. Tapi tidak dengan Onazi. Dia masih belum menyerah dan mungkin orang seperti Onazi memiliki penasaran yang sangat tinggi. Hasratnya untuk menang dari Bullock semakin besar. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Bullock chapter 318. Dan tidak disangka juga chapter terbaru dari, dan tidak disangka juga Bullock update sekarang, karena biasanya di hari Senin atau paling lambat di hari Selasa. Apakah Bullock akan kembali lagi update di hari Sabtu seperti ini? Mari kita tunggu di chapter selanjutnya di minggu depan. Tidak libur ya. Dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.